Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Ketahuilah, ajaran mursyid wahdatul wujud itu ada ajaran jahiliyah yang terulang kembali di masa yang sekarang. Kita berikan contoh. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang yang mau didatangkan kitab suci dari langit kepada dirinya, ketahuilah orang-orang terdahulu telah meminta yang lebih daripada itu. Disambung di ayat lainnya, apakah yang mereka minta? Yaitu melihat Allah dengan terang. Melihat Allah dengan terang inilah sehingga diciptakan oleh Syamiri, yaitu patung anak sapi emas yang kilaunya terang menderang. Jadi kilau dari patung anak sapi emas ini terang. Nah, itulah Tuhan di zamannya Samiri. Tuhannya mewujud menjadi anak sapi. Kemudian Tuhan-Tuhan di zaman dahulu seperti apa? Mewujud menjadi berhala, patung. Nah, ini anak sapi emas. Kemudian apa lagi? Tuhannya mewujud menjadi Isa Al-Masih. Sedangkan patung Isa Al-Masih itu adalah makhluk ciptaan Allah. Berarti Tuhan-Tuhan yang mewujud, yang bisa kamu lihat dan bisa kamu rasakan adalah berhala. Karena Allah berbeda dari makhluknya. Ketahuilah, Allah itu berbeda dari makhluknya. Allah itu satu-satunya, tidak dibagi-bagi komponen Allah itu dengan makhluk lainnya. Karena bagi Allah tentang penciptaan segala sesuatu, karena Allah itu maha berkehendak, cukup kun fayakun jadi tanpa membutuhkan sekutu, baik itu sekutu Nur Muhammad ataupun sekutu Isa Al-Masih. Utusan Allah melalui nabi dan rasul itu juga makhluk. Utusan Allah melalui Jibril juga makhluk. Sedangkan Allah berbeda dari makhluknya. Nah, inilah satu bukti bahwa ajaran mursyid wahdatul wujud adalah ajaran jahiliyah, yaitu dia mau melihat Tuhan-Tuhan yang mewujud menjadi makhluk ciptaan yang bisa kamu lihat dan bisa kamu rasakan, seolah-olah bisa kamu lihat, seolah-olah bisa kamu rasakan. Padahal penglihatan dan rasa itu adalah ciptaan Allah. Segala sesuatu ciptaan Allah ini disebut dengan makhluk. Makhluk itu berbeda dengan sang pencipta. Kalau makhluk sama dengan sang pencipta, itu yang disebut dengan berhala. Inilah ajaran-ajaran dari mursyid wahdatul wujud yang mengingkari ajaran Nabi dan Rasul Muhammad, seperti ajaran siapa? Syamiri yang mengingkari ajaran Musa, seperti ajaran Paulus yang mengingkari ajarannya Isa. Seperti itu juga ajaran mursyid itu mengingkari ajaran Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah. Karena kalian diajarkan untuk menjadi rasul palsu, bahwa dirimu adalah Muhammad dari cuilan Nur Muhammad. Berarti dirimu mengaku menjadi rasul palsu. Bahwa dirimu adalah Muhammad, keturunan Muhammad secara rohani, berarti kenabian dan kerasulan tidak terputus. Berarti sama saja, hanya metodenya berbeda. Setiap mursyid itu, mursyid yang satu dengan mursyid yang lainnya itu beda pandangannya, beda pendapatnya, sesuai hawa nafsu di dalam dirinya masing-masing. Jadi mursyid yang satu dengan mursyid yang lain itu saling menyalahkan. Kenapa? Karena mereka tidak berpunya pegangan. Tipu daya mursyid wahdatul wujud itu amatlah sangat lemah apabila dikembalikan melalui apa yang Allah sampaikan melalui Al-Quran dan apa yang dijelaskan oleh Nabi dan Rasul Muhammad melalui hadisnya. Contoh, mereka selalu mengatakan bahwa Nur Muhammad yang menciptakan langit dan bumi dan dirimu. Contoh ajaran dari Buya Ar-Razi Hasim. Hatta jin dan manusia tercipta dari Nur Muhammad, kata dia. Kemudian bumi dan langit beserta dirimu dicipta oleh Nur Muhammad. Padahal tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa bumi dan langit beserta dirimu dicipta oleh Nur Muhammad.
yang ada di dalam Al-Quran, ini lagi sekali, yang ada di dalam Al-Quran, bumi dan langit beserta dirimu dicipta oleh Allah. Bagi Allah tentang penciptaan segala sesuatu cukup kun fayakun jadi. Berarti kan bertentangan apa yang dia ajarkan dan apa Al-Quran ucapkan. Berarti apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul Muhammad melalui wahyu yang diberikan Allah, yaitu melalui Al-Quran, berbeda dengan apa yang diajarkan oleh para mursyid-mursyid Wahdatul Wujud itu. Karena itu, untuk selamat dunia dan akhirat, kita harus mewarisi apa yang diwariskan oleh Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran yang ada tulisannya, yang bisa dibaca, terdiri dari 114 surah dan 30 juz, dan hadis yang ada sanad dan parawinya, sehingga keaslian dari hadis tersebut bisa kita koreksi. Inilah saking hati-hatinya kami umat Islam dalam memaknai Al-Quran dan hadis. Kami umat Islam itu wajib mengimani keseluruhan ayat-ayat suci di dalam Al-Quran, bukan seperti ajaran para mursyid Wahdatul Wujud yang hanya mengimani penggalan-penggalan ayat tapi mengingkari ayat lainnya. Dalam arti kata lain, mereka mengajarkan dengan mata sebelah, yaitu ajaran Dajjal, yaitu apa tadi? Yang hatinya condong kepada ayat-ayat mutasyabihat tapi ingkar terhadap ayat lainnya, termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Itulah apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi kurang lebih seperti ini. Dulunya Tuhan-Tuhan itu mewujud menjadi patung berhala, Hatta dan Huzza. Kemudian mewujud menjadi apa? Patung anak sapi emas. Kemudian mewujud menjadi Isa Al-Masih. Ini Tuhan-Tuhan sekutu bagi Allah. Nah, di zaman sekarang kerennya Tuhan-Tuhannya mewujud menjadi Nur Muhammad, mewujud menjadi alam semesta, dan mewujud menjadi dirimu. Berarti fitnah terbesar di muka bumi adanya di ajaran mursyid Wahdatul Wujud, yaitu dengan melakukan fitnah Dajjal, yaitu mengaku diri dan di dirinya Tuhan. Apa kata Nabi dan Rasul Muhammad melalui hadisnya? Bahwa fitnah Dajjal itu berasal dari timurnya Mekah. Salah satu timurnya Mekah adalah Indonesia. Yaitu ajarannya seperti apa? Yaitu tadi ajaran dari mursyid Wahdatul Wujud, di mana Tuhannya mewujud menjadi makhluk. Tuhannya bisa kamu lihat, seolah-olah kamu lihat, dan bisa kamu rasakan. Nah, inilah ajaran mursyid-mursyid Wahdatul Wujud yang merupakan fitnah terbesar di muka bumi, yaitu fitnah Dajjal. Kalau kalian mau ngikutin ajaran fitnah Dajjal, ya monggo. Karena di dalam Islam itu tidak ada paksaan di dalamnya. Kalau mau selamat dunia akhirat, harus mengimani Al-Quran dan hadis. Kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang datangnya dari Allah, yaitu melalui Al-Quran. Sebaik-baiknya yang menjelaskan tentang petunjuk Al-Quran tadi adalah hadis Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah. Kemudian seburuk-buruknya petunjuk adalah syariat baru. Mursyid itu memberikan petunjuk syariat baru dengan mengajarkan ma'rifat, mengenal Tuhan. Tapi Tuhannya adalah Tuhan-Tuhan selain Allah yang mewujud menjadi makhluk yang bisa kamu lihat dan bisa kamu rasakan. Bukan seperti ajaran Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau mereka mengenal Tuhan, kalau kita mengenal Allah melalui 20 sifatnya, 99 namanya, bukan yang tambah satu lagi yaitu rahasia. Ketahuilah berdasarkan Al-Quran yang mengajarkan tentang rahasianya Allah atas nama Allah, yaitu rahasia adalah setan. Baca keterangannya di Al-Quran. Sedangkan ajaran mursyid tidak ada satupun ayat yang dalam Al-Quran. Contoh ya, di bumi dan langit beserta dirimu dicipta oleh Nur Muhammad. Tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran. Kemudian di diri nabi-nabi dan rasul terdahulu ada Allah, sehingga kamu merasa di dirimu ada Tuhan. Tidak ada ayatnya.
di diri nabi-nabi dan rasul terdahulu tidak ada Allah. Apa yang disampaikan Allah melalui Al-Quran? Katakanlah Muhammad, tidak ada perhara Allah yang ada pada dirimu. Berarti tidak ada sifatnya Allah pada dirimu, tidak ada hembusannya Allah pada dirimu, tidak ada cuilan zatnya Allah pada dirimu. Katakanlah Muhammad, kalau kau hanya manusia biasa yang diberi wahyu, berarti manusia itu tercipta dari tanah, bukan tercipta dari nur seperti ajaran Mursyid Wahdatul Wujud. Manusia tercipta dari nur itu sama saja dengan teori Darwin. Manusia tercipta dari kera. Ini lebih gila lagi. Manusia dari nur, dari cahaya. Dari nur Muhammad katanya. Nah, ini teori-teori gila. Agar dirimu tidak menggunakan akal dan pikiranmu dengan alasan dirimu menghilangkan diri, menghilangkan keakuan, hanya Tuhanmu yang ada, sehingga akal dan pikiranmu dan rasa malumu kalian hilangkan semuanya. Nah, itulah yang dibilang oleh hadis itu, bahwa pasukan Dajjal itu seperti apa? Seperti temeng, ada temeng di mukanya yang dipakukan, berarti sudah tidak punya muka lagi, tidak punya rasa malu. Tapi mengatakan, mengatasnamakan, mengajarkan Islam tertinggi di makom tertinggi, makom tingkat ketujuh, dengan alasan menggunakan ilmu rasa. Sedangkan berkali-kali saya dalam ceramahku saya selalu ngomong bahwa ilmu rasa itu pertama kali dipopulerkan oleh iblis, yang merasa di dalam hatinya bahwa penciptaan dirinya yang dari api lebih baik daripada penciptaan Adam dari tanah. Ilmu rasa inilah yang kalian pelajari sehingga kalian merasa di makom tertinggi. Mau sekelas Rasul, mau jadi Rasul, mau jadi Muhammad dari cuilan Nur Muhammad, mau punya kitab sendiri, punya wahyu dan mukjizat yang kalian sebut dengan kitab dirimu. Padahal kitab dirimu berdasarkan Al-Quran adalah Sijjin dan Iliyin, kitab perbuatan baik dan kitab perbuatan buruk yang akan kalian baca di hadapan Allah di akhirat, bukan Al-Quran. Buktinya sampai detik ini juga tidak ada satu orang mursyid pun yang mampu membaca kitab dirimu 30 juz. Dari mana mau kemana untuk membacanya? Ayo, tidak ada sampai detik ini. Nah, coba kalian jujur sama hatimu. Mampu tidak kamu membaca kitab dirimu itu yang kalian anggap Al-Quran 30 juz? Ayo. Kalian diajarkan alif ba dengan simbol-simbol. Itu simbol-simbol itu adalah kitabnya orang buta dan tuli, menggunakan simbol-simbol. Itu kitabnya orang buta dan tuli. Kemudian kitabnya tidak bisa dibaca, tidak ada tulisan, dan tidak ada bisa kalian dengarkan. Berarti kan kitabnya orang buta dan tuli. Apakah sama orang yang mengajarkan yang bisa melihat dengan orang yang buta dan tuli? Berbeda. Ajaran Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah adalah orang yang bisa melihat. Kitabnya pun bisa kalian baca, bisa kalian lihat dan kalian dengarkan. Bukan terbalikan dengan ajaran Mursyid Wahdatul Wujud. Kitabnya tidak bisa kalian baca dan bisa kalian lihat, tapi Tuhannya bisa kalian lihat dan bisa kalian rasakan, yaitu mewujud menjadi makhluk ciptaan yang kami sebut sebagai berhala. Artinya kurang lebih seperti ini. Ajaran Mursyid Wahdatul Wujud itu bukanlah ajaran Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah, tapi ajaran dari Rasul palsu yang mengaku dirinya Muhammad dari cuilan Nur Muhammad. Tuhannya ajaran Mursyid Wahdatul Wujud bukan lagi Allah, tapi bercabang, cabangnya all in one, bercabang untuk semua, bercabang jadi Nur Muhammad, bercabang menjadi dirimu, bercabang menjadi alam semesta. Tuhannya banyak cabangnya, sama persis seperti ajaran Paulus. Tuhannya satu, cabangnya Putra, Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Nah, ajaran Mursyid Wahdatul Wujud lebih identik dengan ajaran Paulus ketimbang ajaran Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah.